Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kali ini saya ingin sedikit merespon apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun mengenai masalah bid'ah yang dijelaskannya, sobat-sobat. Namun, sobat-sobat, bukan berarti kalau saya merespon apa yang disampaikan beliau dan ada yang berbeda dengan beliau, bahkan bertentangan, bukan berarti saya tidak menghormati beliau. Karena saya tahu beliau ini sejak muda sudah malang melintang di dunia dakwah Islam, sobat-sobat. Kini usianya sudah sepuh, tetapi beliau masih tidak lelah untuk terus mendakwahkan Islam ini, sobat-sobat. Nah, jadi sekali lagi sobat-sobat, ya, sikap saya merespon ini bukan berarti saya tidak menghormati beliau. Saya hormat, saya salut dengan beliau, sobat-sobat. Tetapi kita juga harus objektif. Kalau memang ada yang harus diluruskan, yang harus dikoreksi, yang harus dikritik. Karena kebenaran agama kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan berdasarkan siapapun, ulama siapapun. Bukan. Ya. Karena kan jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Nah, ini jelas. Jadi ketika kita berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang sobat-sobat, mari kita simak dulu ya potongan atau cuplikan video dari Kiai Haji Sukron Ma'mun yang menyampaikan masalah bid'ah, sobat-sobat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Itu rangkaiannya. Sebagus-bagus petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyebut wasyarrul umuri, dan sejelek-jeleknya perkara, sejelek-jeleknya urusan perkara, muhdatsatuha. Muhdatsat artinya dikata ahdatsa yuhditsu, yang diada-adakan. Bedakan antara mengadakan dengan diada-adakan. Mengadakan bisa mengadakan barang yang sudah ada kita adakan. Tapi kalau mengada-adakan itu mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada. Mengada-adakan.
Wa kullu muhdatsatin, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Karena tidak ada rujukannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada rujukannya, referensinya, itu tidak termasuk bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan semua barang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan yang sesat itu pasti di neraka. Kalau disebut bid'ah itu segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah, apakah segala sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah sekarang ada? Apakah pasti jeleknya? Akal sehat akan menjawab belum tentu jelek dan belum tentu baik. Itu jawaban yang tepat. Bid'ah itu mungkin baik dan mungkin jelek. Lihat dulu bid'ahnya itu kayak apa. Kalau bid'ah itu ada referensinya, ada rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu tidak termasuk bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau bid'ah itu tidak ada referensinya, tidak ada rujukannya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itulah al-bid'ah al-madmumah. Kalau ada referensinya, ada rujukannya, kana lahu aslun minasyar'i yadullu alaihi, yang menunjukkan kepadanya, falaisa bid'atan syar'an. Misalnya, contohnya, barang baru, kita mengadakan yasinan setiap malam Jumat, atau mengadakan sholawatan setiap malam Minggu. Yang pasti yasinan setiap malam Jumat zaman Rasulullah tidak ada, itu pasti tidak ada. Nah, kemudian kita adakan. Nah, tapi kita punya rujukan perintah Allah untuk membaca Al-Quran. Kemudian perintah Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran misalnya. Jadi itu namanya ada rujukannya. Dan jelas rujukannya. Kita kembali rujukannya baca Yasin setiap malam Jumat. Rujukannya kepada perintah Allah, perintah baca Quran. Dan Allah tidak menentukan tempat dan waktunya baca Quran. Kapan baca Quran, kapan saja. Di mana baca Quran, di mana saja. Karena Allah tidak menentukan tempat dan waktu, kita menentukan tempat dan waktu malam Jumat bertempat di musola, kita kumpul yasinan bersama. Nah, perbuatan ini ada referensinya, ada rujukannya, ada dalil yang menunjukkannya. Maka baca yasin setiap malam Jumat tidak termasuk bid'ah sayyi'ah. Kalau pokoknya zaman Nabi tidak ada, ya yang ada di Mekah Madinah bid'ah semua itu. Zaman Nabi sa'i di atas pasir di antara dua bukit, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Zaman Rasulullah. Sekarang Sofa Marwah sudah masuk bagian masjid. Kita tawaf, kita sa'i tidak kena matahari. Bawahnya sudah dikasih bukan keramik lagi. Sudah dikasih apa namanya itu? Marmer dari Itali. Pakai AC. Zaman Nabi tidak ada itu semuanya itu. Sa'i cuman di bawah. Sekarang sa'i ada di tingkat dasar, ada di tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat 3. Zaman Rasulullah pasti itu tidak ada. Itu termasuk bid'ah itu. Kalau dianggap segala sesuatu yang baru, yang tidak sesuatu bid'ah. Banyak bid'ah sekarang ini. Yang dikerjakan di Masjidil Haram sendiri.
Nah, sobat-sobat, ya, yang saya tangkap dari cuplikan video tersebut, ya, Kiai Haji Sukron Ma'mun mengatakan, ya, bid'ah itu, ya, kalau tidak ada rujukan dan referensinya di Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau ada referensinya di Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu bukan bid'ah, sobat-sobat. Kemudian beliau mencontohkan mengenai membaca surat Yasin tiap malam Jumat atau sholawatan tiap malam Minggu. Nah, berujukan beliau, ya, adalah, ya, perintah Allah, sunnah Nabi, yaitu membaca Al-Quran di mana saja, kapan saja. Itu, ya, penekanan dari beliau. Jadi, ya, baca Yasin tiap malam Jumat maupun sholawatan tiap malam Minggu itu bukan bid'ah. Itu menurut beliau, sobat-sobat. Sekarang mari kita bahas, ya, mengenai apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun ini, khususnya masalah baca surat Yasin tiap malam Jumat atau sholawatan tiap malam Minggu. Baca Al-Quran memang perintah Allah, sunnah Rasulullah. Akan tetapi merutinkan bacaan dan waktunya ini perlu dalil. Kalau kita telusuri, sobat-sobat, tidak ada satu riwayat pun, satu asar pun Nabi pernah melakukan ini. Sahabat juga pernah melakukan ini. Ya. Nah, apakah Nabi dan sahabat tidak mampu melakukan amalan seperti ini, ya? Membaca Yasin tiap malam Jumat. Apakah tidak mampu? Sangat mampu. Karena, ya, hal seperti ini, amalan seperti ini tidak perlu teknologi, kapanpun bisa. Nah, tetapi kenapa, ya, Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan? Ya, artinya ini memang tidak dianjurkan. Ya, artinya pekerjaan ini, ya, menyelisihi, amalan ini menyelisihi sunnah Rasulullah. Nah, kalau, ya, ada yang memahami perintah Allah membaca Al-Quran, sunnah Nabi membaca Al-Quran, ya, dengan melakukan contohnya seperti amalan ini, ya, kenapa Nabi tidak memahami seperti itu? Karena Nabi tidak melakukan. Kenapa sahabat juga tidak memahami ayat itu seperti itu juga? Karena sahabat juga tidak melakukan. Kiai Haji Sukron Ma'mun, ya, membuat analogi, ya, kalau sesuatu yang baru bid'ah atau sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah, akan banyak sekali katanya bid'ah. Dulu katanya sa'i di alam terbuka, di atas padang pasir. Sekarang tidak lagi kena sinar matahari, ya, berlantai keramik atau marmer. Nah, itu kan bid'ah. Nah, di sini sobat-sobat, ya, analogi yang dipakai ini adalah analogi
masalah dunia, ya, yang dipengaruhi oleh iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan analogi yang dia pakai bukan masalah ibadah, bukan perbuatan ibadah, akan tetapi sarana dari ibadah. Ya, sesuatu yang ibadah itu bersifat tetap, tetapi sarananya bisa berubah-ubah. Nah, itu kan sudah dicontohkannya. Dulu melakukan sa'i sebagai salah satu dari rangkaian ibadah haji, ya, bersa'i di atas padang pasir. Sekarang tidak lagi, sudah diberi atap, sudah berlantai. Itu kenapa? Itu adalah karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bukan bid'ah yang dilarang. Itu saja respon saya terhadap beliau. Sekali lagi, bukannya saya tidak menghormati beliau, tetapi kita juga harus objektif, tentu saja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sobat-sobat, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.